Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Imam Rasyadi dengan NIM 0320230036 dari Program Studi Manajemen Informatika. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fauzi Rahma dengan judul Efektivitas Penerapan Teknologi Internet of Things atau IoT dalam Pertanian Cabai. Mari kita mulai dengan membahas abstrak dari jurnal ini. Jurnal ini membahas penerapan teknologi IoT di sektor pertanian, khususnya dalam budidaya cabai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan IoT dalam meningkatkan hasil pertanian cabai. Metode yang digunakan adalah analisis komprehensif terhadap berbagai teknologi IoT seperti sensor tanah, sensor cuaca, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan pertumbuhan tanaman secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi IoT telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Kesimpulannya, IoT membawa perubahan positif, meningkatkan produktivitas, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan memungkinkan pemantauan pertumbuhan tanaman yang lebih akurat. Setelah memahami abstrak, mari kita lanjutkan dengan pendahuluan yang memberikan latar belakang lebih detail tentang pentingnya penelitian ini. Pertanian adalah sektor utama dalam perekonomian sesuatu negara yang menyediakan kebutuhan pangan bagi populasi manusia. Teknologi telah membawa transformasi besar dalam sektor ini, salah satunya melalui penerapan IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung secara digital dan saling berinteraksi melalui internet. Dalam konteks pertanian, IoT membawa perubahan signifikan dalam memantau dan mengelola proses pertanian, termasuk budidaya tanaman cabai. Cabai adalah komoditas hortikultura dengan permintaan tinggi, namun budidayanya menghadapi tantangan seperti fluktuasi iklim, gangguan hama, dan manajemen sumber daya air. IoT menjanjikan solusi efektif untuk tantangan ini. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa IoT dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya cabai melalui monitoring iklim mikro, otomatisasi irigasi, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan IoT dalam budidaya cabai dengan fokus pada sensor tanah, sensor cuaca, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Untuk mendukung pemahaman kita tentang topik ini, kita perlu melihat landasan teori yang melandasi penelitian ini. Penerapan IoT dalam pertanian cabai didukung oleh beberapa konsep utama. Pertama, irigasi otomatis. Penelitian oleh Pertiwi et al. Pada tahun 2021 mengusulkan sistem drip irigasi berbasis IoT menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengatur irigasi secara otomatis. Kedua, pemantauan pertumbuhan tanaman. Studi oleh Setiawan dan Yetri pada tahun 2022 mengimplementasi IoT untuk mendeteksi kelembapan tanah pada tanaman cabai menggunakan teknik simplex berbasis Arduino. IoT memungkinkan identifikasi dini masalah pertumbuhan atau penyakit tanaman, sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan cepat. Selain itu, pentingnya keamanan sistem dan infrastruktur juga menjadi perhatian dalam penerapan IoT di pertanian. Selanjutnya, mari kita tinjau metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas IoT dalam budidaya cabai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis studi pustaka yang relevan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi terkait. Analisis deskriptif dilakukan terhadap teknologi yang digunakan, manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan peluang yang tersedia. Langkah pertama adalah mengidentifikasi studi pustaka yang relevan. Kemudian, data diekstraksi dan disusun berdasarkan tema, seperti penggunaan sensor tanah, sistem irigasi otomatis, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penerapan IoT dalam budidaya cabai. Dengan metode penelitian yang telah dijelaskan, mari kita lihat hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IoT membawa dampak positif dalam budidaya cabai. Studi oleh Kurniawan,
Sulityadi, dan Ristiono pada tahun 2021 menyoroti pentingnya monitoring iklim mikro dalam greenhouse secara real-time menggunakan IoT. Dengan platform ThinkSpeak berbasis IoT, kondisi lingkungan tanaman cabai seperti suhu, kelembapan udara, dan kadar CO2 dapat dipantau secara akurat. Penelitian oleh Pertiwi et al. Pada tahun 2021 membahas tentang sistem otomatisasi drip irigasi berbasis IoT yang meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan air. Studi oleh Setiawan dan Yetri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi IoT untuk mendeteksi kelembapan tanah menggunakan teknik simplex berbasis Arduino memberikan pemahaman lebih baik tentang kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman secara real time. Namun, ada tantangan dalam penerapan IoT, seperti biaya dan kompleksitas teknologi, terutama bagi petani kecil. Keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian penting untuk mengatasi tentang tantangan ini. Kolaborasi antara peneliti, industri, dan pemerintah sangat diperlukan. Pengembangan teknologi yang lebih terjangkau dan mudah digunakan, serta penyediaan pelatihan dan pendampingan teknis bagi petani dapat membantu meningkatkan adopsi dan manfaat dari penelitian IoT dalam pertanian cabai. Akhirnya, mari kita simpulkan temuan dan dampak dari penelitian ini dalam penutup berikut. Penerapan IoT dalam budidaya cabai telah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor ini melalui monitoring iklim mikro, otomatisasi irigasi, dan pemantauan pertumbuhan tanaman. IoT membawa perubahan positif dalam manajemen pertanian. Meskipun ada tantangan seperti biaya dan kompleksitas teknologi, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dapat mengatasi hal ini dengan terus berkembangnya teknologi IoT diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat di masa depan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tentang penerapan IoT dalam budidaya cabai dapat bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.